Saudara, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan membacakan firman Allah. Begini firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Mungkin sudah berapa kali kita membaca bagian ayat ini, yaitu tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus datang hadir di sana. Yesus juga menghargai pesta pernikahan. Ya. Lalu ada sesuatu yang terjadi di pesta ini. Kita tahu kisahnya, di mana anggur kurang, hampir habis. Dan ini bisa membuat yang punya pesta jadi malu. Karena anggur itu merupakan satu kehormatan dalam pesta pernikahan umat atau kaum Yahudi pada waktu itu. Ya. Pernah ada satu kisah di mana ada satu pesta, lantas rupanya makanannya kurang baik, ada makanan yang basi. Sampai-sampai kisah itu terus-menerus dibicarakan orang. Kasihan sebetulnya, nggak perlu sebetulnya seperti itu. Tapi begitulah, makanan yang tidak baik bisa menjadi omongan banyak orang tentang sebuah pesta. Ini pun begitu. Anggur kurang, pasti yang punya pesta ini bisa jadi omongan orang di kemudian hari. Tapi untunglah Yesus ada di situ. Dan kita tahu ceritanya bahwa Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur. Ini kisah atau tanda ajaib yang dibuat Yesus ini sudah berulang-ulang kali kita dengar, kita pelajari, kita ceritakan ulang mungkin orang lain. Saudara, berubahnya air menjadi anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus, kalau dipikir-pikir ini sebetulnya hal yang sangat luar biasa sekali. Mengapa? Sebab bayangkan ya, air itu kalau secara rumus kimiawannya itu H2O. Kalau orang-orang mengatakan air itu molekulnya 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, itu air. Sekarang itu H2O itu tiba-tiba berubah menjadi anggur. Saya karena tidak bawa anggur, tentu tidak bisa saya bawa contohnya. Anggur itu menurut literatur itu ada atom karbon di situ. Bayangkan tadi air yang ada atom H2, atom O1, sekarang masuk atom karbon. Itu luar biasa. Dari mana datangnya? Kalau tadi air tadi dia bertambah banyak, barangkali ya oke. Barangkali tadi kalau air itu misalnya menyusut, oke juga. Tumpah barangkali. Tapi bayangkan ini isinya, kontennya berubah loh. Tidakkah saudara, sahabat terhidup merasa ini satu keajaiban yang luar biasa? Dan Yesus lakukan itu. Tanda ajaib pertama yang dilakukan Yesus di dalam bacaan kita tadi, pesta di Kana. Apa maksudnya semua ini? Tentu banyak hal bisa kita belajar dari sini, bukan? Pertama, tentu kita tahu, kita yakin Yesus Maha Kuasa. Dia mampu menciptakan itu. Tapi berubahnya air jadi anggur, itu bagi saya ada satu makna yang begitu besar. Maknanya apa? Perubahan. Manusia lama
hidup dalam dosa, dan terang firman Allah katakan akibat dosa maut, Yesus datang mengisi hidup manusia. Berubah. Tadi hati di kontennya apa? Keinginan-keinginan syarat dengan dosa. Manusia lama. Yesus datang mengisi manusia yang berdosa tadi. Sahabat terang hidup, air menjadi anggur berubah. Dapat dinikmati. Apakah saya dan saudara manusia lama yang syarat dengan keinginan daging dirubah oleh hadirnya Allah? Roh Kudus masuk dalam hati kita dan kita berubah. Kontennya berubah. Barangkali tubuh saya, tubuh saudara sekalian, wajah kita di foto tetap sama, tapi di dalam berubah. Tadi cairan kan, cairan itu fluida, air bisa mengalir. Sekarang H2O tadi berubah jadi anggur, dia masih tetap cairan, tapi sudah berubah oleh karena Kristus. Begitu juga saudara di sana. Wajah dari luar tetap sama memang, nggak berubah. Paling berubah kalau kita ke salon pergi, dan salon di mana-mana ada. Tapi hati berubah itu hanya mungkin oleh Yesus Kristus. Sebagaimana air jadi anggur yang hanya mampu dilakukan oleh Yesus Kristus, maka Anda dan saya juga berubah hanya mungkin oleh karena pekerjaan Yesus Kristus yang berubah hidup semua orang. Jadi anggur yang menjadi kebutuhan orang dalam pesta tadi, yang hampir habis dan hampir malu karena kekurangan, Yesus hadir, terpenuhi sudah. Begitupun juga kita, manusia lama ini, terang firman Allah katakan akan dihukum oleh karena dosa. Apa daya kita? Bersyukur dan puji Allah, puji Yesus Kristus. Dia datang merubah saudara dan saya sehingga kita menjadi ciptaan baru, anggur baru. Sehingga tadinya manusia lama kita berubah menjadi manusia baru. Seperti apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah saudara masih manusia lama? Atau saudara sudah menjadi baru, berubah? Air jadi anggur, Anda berubah. Manusia lama menjadi manusia baru, ciptaan Yesus Kristus. Saudara yang kasih, sahabat terang hidup, Anda dan saya harus ambil keputusan. Mau menjadi manusia baru, menjadi anggur baru, atau tetap anggur lama, manusia lama. Yang punya pesta tadi, saya ulang sekali lagi, ini penting, hampir malu dan dipermalukan. Anggur sudah habis, itu tanda kehormatan sebuah pesta. Untunglah, bersyukurlah Yesus datang sehingga anggur terpenuhi. Bahkan yang punya pesta mendapat pujian. Saya bacakan dari ayat 10. Yang datang kepada pesta bilang begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya saudara sekalian, anggur yang diciptakan Yesus tadi lebih baik dari anggur sebelumnya. Yang dibeli entah di mana saya kurang tahu. Yesus selalu datang memberi yang terbaik. Anda pun dan saya pun menjadi manusia yang baik, yang terbaik oleh karena ciptaan Allah berubah oleh Yesus Kristus. Pilihan ada pada saya dan pada sahabat sekalian. Mau menjadi anggur baru, berubah jadi anggur lama, dan ketahuilah itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan bukan yang lain. Hanya Yesus. Hanya Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Begitupun saudara
hanya Yesus yang bisa merubah saya, saudara sekalian, menjadi ciptaan baru. Sehingga kita tidak malu. Bagaimanapun juga dia, Yesus akan datang kembali. Saudara malu? Saudara masuk dalam maut? Atau saudara dipermuliakan di dalam Yesus Kristus? Karena itu saudara sekalian, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Buka hati, terimalah dia. Puji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena Yesus datang membawa perubahan baru bagi kita semua. Kita menjadi anak Allah. Tuhan memberkati. Salam.